akan bisa terrealisasi apabila yang pertama, ketika niat untuk akad nikah adalah niat ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Dan dijadikan keluarga dalam membina mahligai rumah tangga itu harus ditanamkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Apapun yang kita lakukan di dalam rumah tangga ini hanyalah mohon pertolongan, perlindungan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ini yang paling penting. Nih, jangan tinggalin sholat walaupun dalam kondisi yang bagaimana, saking sibuknya suami istri sampai lupa sholat subuh. Misalnya kena malam pertama kelupaan sampai sholat subuh aja ketinggalan. Jangan sampai seperti itu. Nilai-nilai ibadah. Ini khawatirnya dibilang pengalaman seperti itu nih. Ini nggak enak juga sebenarnya gitu loh. Kan saya bilang tadi Pak, ini barangkali kita yang sudah berpengalaman nasihat yang belum berpengalaman. Jangan sampai terjadi sama yang belum berpengalaman gitu loh. Kita berharap betul ini nilai-nilai ibadah. Jadikan di rumah tangga ini sebagai satu hal yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan sholat. Usahakan di rumah kita ini diterangi, disinari dengan sering-sering baca Quran. Karena Nabi sudah katakan nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Sinari rumah kamu dengan sering-sering baca Quran. Karena rahmat Allah, sinar Allah, kasih sayang Allah tercurah kepada yang di rumah tangga sering dibacakan Al-Quran. Ini yang pertama. Jadikan di dalam rumah tangga nilai-nilai ibadah dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tidak lama-lama. Yang kedua, ini bagi kedua mempelai dan kita ini, contoh bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga. Luar biasa. Beliau dalam berumah tangga belum pernah ada kata-kata yang menyakitkan hati istrinya, apalagi piring terbang. Kata-kata yang menyinggung perasaan istrinya pun tidak pernah. Bapak dan Ibu sekalian, bagi seorang istri, ini ketika dia mengabdikan kepada suaminya, itu nilai ibadahnya besar sekali, pahalanya besar sekali. Saya baca dalam satu kitab, Pak, Bu, saya baca dalam satu kitab, bagi seorang istri yang menyiapkan nasi untuk suaminya, ketika suaminya memakan nasi yang disiapkan oleh istrinya, maka butir-butir nasi yang dimakan oleh suaminya memohonkan ampun buat istri yang memasakkannya. Subhanallah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, nih Bapak Ibu sekalian, kalau suami pulang nggak mau makan, itu paksa suruh makan. Kalau nggak mau juga makan, jejelin. Tiap butir memohonkan ampun buat orang yang memasakkan suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi seorang istri yang mencucikan pakaian buat suaminya, maka ketika dia memeras sucian itu, air yang jatuh, butir-butir air yang jatuh, memohonkan ampun buat istri yang mencucikan pakaian suaminya. Asal dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Jangan ngegerundel. Nih, mulai besok Pak, mulai besok Bu, kalau suami pakaian kotor nggak usah marah-marah, bersyukur. Kalau perlu suruh kotor-kotorin tuh pakaian. Pembantu yang dapat pahalanya. Yang jelas kalau ibu yang masukkan ke dalam mesin cuci, nilainya tetap dapat daripada pembantu yang memasukkan. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa. Ini bagi seorang istri. Nah, bagi suami juga begitu. Saya bilang kemarin enggak, bagi istri saya bilang, waktu saya memberikan sambutan dalam acara-acara kegiatan-kegiatan kepala sekolah dan guru-guru, itu biasanya yang hadir ibu-ibu tuh.
Ibu-ibu hadir tuh. Biasanya di Ciawi segala macam hadir ibu-ibu. Saya bilang, ibu-ibu udah izin belum sama suaminya? Sudah Pak, alhamdulillah. Saya bilang, seorang istri ketika dia berangkat dari rumah tanpa izin suaminya, satu langkah dia keluar dari depan pintu sampai kembali lagi ke rumah, itu nilainya berdosa bagi sang istri. Minta izin dulu. Bagi laki-laki terserah dah. Ya tapi bagusnya bagi laki-laki mau minta izin juga. Tapi bagi wanita wajib minta izin kepada suaminya. Ini jangan mentang-mentang kita punya jabatan langsung lonong aja nggak minta izin. 3 hari di puncak kemana? Gitu kan? Misalnya seperti itu. Bagi suami juga begitu. Contoh baginda Nabi bagaimana memperlakukan istrinya, begitu sayang dan cintanya. Kalau sudah kehidupan dalam rumah tangga mencontoh bagaimana baginda Nabi berumah tangga, insya Allah hidupnya atau keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Coba Nabi kan Pak, dalam kehidupan beliau berumah tangga ketika memanggil istrinya Siti Hadijah dengan sebutan Siti Hadijah, dengan sebutan yang, dengan Siti Aisyah sebutan dengan ya Humairah, artinya dengan sebutan kasih sayang. Saya yakin kalau kedua mempelai ini pertama pastilah seperti itu. Pasti ketika ketemu baru pulang yang mau makan apa yang, silahkan yang, kepala lupa yang. Silahkan ini kata-kata ini mesti dilestarikan. Inilah contoh baginda Nabi. Baginda Nabi tidak pernah marah bagaimanapun dengan istrinya, walaupun barangkali bagi Nabi sendiri itu tidak mengenakan. Bu, satu saat baginda Nabi baru pulang dari satu tempat. Siti Aisyah datang buru-buru menyiapkan kopi kepada baginda Nabi. Ketika baginda Nabi mau minum kopi itu, lalu Siti Aisyah sudah merasakan betapa bahagianya beliau. Begitu diminum oleh baginda Nabi, terasa asin kopi itu. Lalu Siti Aisyah yang tidak sadar, karena dia memasukkan gula ke dalam kopi, tetapi yang dimasukkan adalah garam ke dalam kopi. Ketika Aisyah tanya, ya Rasul, bagaimana rasanya kopi buatan saya? Apa jawab Nabi? Luar biasa. Belum ada kopi seperti ini. Ya asin. Itulah jawaban baginda Nabi untuk menyenangkan istrinya, walaupun tidak enak dinyatakan luar biasa. Tidak pernah maki. Kadang-kadang kita lain Pak. Ya, kita nih kadang-kadang lain. Jangankan asin, nggak manis saja kita bilang emang mata lu buta. Kadang-kadang seperti itu. Ini kita lihat bagaimana perilaku baginda Nabi dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang kita harapkan. Baginda Nabi ini begitu sayang, begitu cinta kepada istrinya. Begitu juga istrinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kehidupan beliau dalam berumah tangga. Nah, yang terakhir tentunya yang saya sampaikan kepada kedua mempelai ini, kita berharap mudah-mudahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini, Allah jadikan keduanya selalu berada dalam lindungan, kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika beliau membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika beliau mendapat seorang anak, laki atau perempuan, anak yang soleh dan solehah. Itulah Bapak dan Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai ini Allah panjangkan umurnya, Allah panjangkan jodohnya. Jika Allah berikan naruniakan anak-anak yang soleh dan solehah, selalu dalam rahmat keridoan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ala hajihi niyah wa kulli niyatin sholihah wa rahmatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil qabul wal ijabah. Al-Fatihah.